Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Dainuri dengan NIM 119030013. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Yang pertama kita membahas mengenai kontrak belajar. Selanjutnya diskusi kedua, pengertian hukum dan administrasi pemerintahan daerah, di mana yang kita ketahui bersama bahwa hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adanya hukum tertulis dan yang kedua tidak tertulis. Selanjutnya apa yang menjadi unsur-unsur hukum yang penting, di mana dalam arti bersifat memaksa. Yang pertama adanya kumpulan peraturan, kedua perintah, ketiga larangan, yang keempat sanksi yang bersifat memaksa. Selanjutnya diskusi ketiga, proses lahirnya pemerintahan daerah. Alasan-alasan pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembentukan pemekaran daerah. Lahirnya pemerintahan daerah tentu ada beberapa faktor, diantaranya konsekuensi dari adanya kekuasaan yang terdapat dalam trias politika bertujuan untuk mengefektifkan pemerintahan daerah. Yang kedua, dianutnya konsep negara kesatuan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang selanjutnya, negara kesatuan yang menjadi poin kedaulatan tertinggi ada pada pemerintahan nasional. Selanjutnya, diskusi keempat membahas mengenai asas, diantaranya asas desentralisasi, kedua asas dekonsentrasi, yang ketiga asas pembantuan, yang keempat asas kebijaksanaan. Diskusi kelima, pembagian urusan pemerintahan adalah sebagai berikut. Pengertian urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya. Klasifikasi urusan pemerintahan meliputi beberapa bagian, diantaranya absolut, konkuren, dan umum. Selanjutnya, pertemuan keenam, otonomi. Maka bisa disimpulkan otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Adapun jenisnya yaitu ada otonomi material, ada otonomi formal, dan otonomi real. Selanjutnya, pertemuan keenam, ajaran rumah tangga daerah. Ajaran rumah tangga daerah ini adapun untuk pengertiannya yaitu sistem rumah tangga daerah, di mana bersangkutan dengan cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu, dalam pengelolaannya terdapat 3 sistem rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga material, dan sistem rumah tangga nyata. Pengertian rumah tangga material atau ajaran rumah tangga material adalah suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah dan dalam pembagian wewenangnya tidak diperinci secara jelas dalam perundang-undangan, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek pentingnya secara rasionalitas dalam praktiknya. Selanjutnya, rumah tangga formal yang sering disebut sebagai ajaran rumah tangga formal. Tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah. Dalam definisinya yaitu suatu tatanan pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak ditetapkan secara rinci. Maka dalam ajaran ini tidak secara a priori ditetapkan hal yang termasuk rumah tangga daerah, tetapi sepenuhnya tergantung atas prakarsa atau inisiatif daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam sistem ini mengambil jalan tengah antara ajaran rumah tangga material dan rumah tangga formal dengan tidak melepaskan prinsip sistem rumah tangga formal. Konsep rumah tangga real bertitik tolak dan pemikiran dan mendasarkan diri kepada keadaan faktor-faktor yang nyata, Mungkin cukup sekian review materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.